Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Yofi Setiawan. Di video kali ini gue mau ajak kalian untuk unboxing Xiaomi 14. Ini baru launching, nggak terlalu lama, dan kebetulan masih dapat bonus Smart Band 8 Pro ya. Gue nggak yakin kalau ini lebih bagus dari GTS gue ya. Gue masih simpen GTS, nanti mungkin kita akan lihat juga, kita unboxing juga. Dan kenapa Xiaomi 14? Karena meskipun sebetulnya udah punya Xiaomi 13T gitu. Jadi sejak coba Xiaomi 13T, kalau nggak salah ini yang pertama resmi Xiaomi brand dengan co-engineered Leica kamera ya, Xiaomi 13T. Dan setelah gue pakai, kenapa ngincer ini, karena feel gue waktu lihat hasil kameranya itu tone kulitnya lebih oke dibanding seri-seri Redmi itu. Nah, akhirnya gue jatuh hati dengan Leica, co-engineered Leica dari Xiaomi. Dan ketika keluar Xiaomi 14, gue ngerasa ada beberapa poin yang menarik untuk akhirnya gue memutuskan untuk upgrade gitu loh. Tapi gue nggak yakin 100% sih akan upgrade, karena maksudnya gue upgrade, gue akan coba pakai kedua-duanya, baik Xiaomi 13T dan Xiaomi 14. Karena ada kekurangan yang gue nggak yakin gue bisa live with that gitu loh. Dalam arti Xiaomi 14 ini layarnya ukurannya lebih kecil dari si Xiaomi 13T. Dan kita akan coba lihat kira-kira gimana rasanya di grip di tangan, apakah nyaman atau enggak. Dan ntar gue akan coba pakai juga, dan kira-kira bisa pakai nggak sih untuk jadi kayak main smartphone driver gue gitu kan, untuk sehari-hari. Oke, ini udah di tangan Xiaomi 14. Kita akan coba unboxing. Ini versi masih segel ya, hitam, 12 GB RAM. Kayaknya udah lebih gede belum sih dibanding si ini ya, Xiaomi 13T. Nah iya, 12 GB plus 4. Cuma Snapdragon 8 Gen 3 ini benar-benar lumayan update banget dibanding si 13T yang masih Dimensity 8200 Ultra. Nggak jelek sih, gue nggak ada banyak keluhan selain frame grippingnya itu dia yang agak mengecil di ujung-ujungnya gitu ya. Tapi ini memang bisa diakalin sih, karena gue suka pakai casing yang kasih frame-nya itu ya ngotak aja jadinya gitu. Cuma aku menyayangkan sih dia shape-nya itu kayak begitu. Nah, si Xiaomi 14 ini selain itu juga yang menarik adalah 90 watt hypercharge. Jadi kayak dia chargingnya jauh lebih cepat dibanding si 13T yang ini yang cuma 67 watt. Kalau saya katanya bisa 100% dalam sekitar 30-an menit. Kalau ini masih 45 menit sekian. Dan pastinya sih ekspektasi gue ada di harapan gue ada di ini sih, apa, zoom kameranya ya. Jadi si Xiaomi 13T ini zoom kameranya bisa, hasil kameranya bagus Leica, cuma hasil zoomnya itu menurut gue agak kurang gitu loh. Ini kalau ini kan cuma 2 kali ya dia, kalau nggak salah dia bisa 3,2 kali. Oke, dibuat di Indonesia, udah resmi Indonesia punya. Nggak ada masalah email mestinya. Wow, Batam ya, pabrikan Batam. Co-engineered with Leica. Nah, sejak dia co-engineered with Leica, ini makin kasih confidence buat gua upgrade ke sini, black. Nah, untungnya ketika beli ini, karena masih awal launching, dapat juga si Smart Band 8 Pro ini. Dan ini senilai kalau nggak salah 800 ribuan. Gue nggak tahu ini apakah lebih baik dari si GTS gue, tapi GTS gue juga bukan GTS baru sih ya, ini GTS lama. Nanti kita akan coba lihat juga mungkin. Sekarang kita akan unboxing dulu si Xiaomi 14 ini. Jadi sebelum gue ke Xiaomi, gue sempat pakai Redmi. Dari Redmi gue ke iPhone 14 Pro Max. Dan ketika pakai iPhone 14 Pro Max, gue udah terlalu nyaman dengan kameranya. Tapi gue terus terang memang nggak terlalu suka dengan ukuran
layar si iPhone yang terlalu melebar ya, agak melebar sih dibanding si Xiaomi. Nah, cuma gue udah lama nggak pakai HP dengan ukuran agak kecil. Jadi gue nggak tahu apakah gue akan terbiasa untuk pakai HP dengan ukuran layar 6,2 kalau nggak salah ya. Kita coba sambil nyontek. Nah, ukuran layarnya 6,36 inch compare sama si 13T ya. Sayangnya dia 13T itu, Xiaomi 14 ini nggak ada versi Pro-nya di Indo ya, karena kalau mau layar lebih gede sebetulnya Xiaomi 14 Pro itu layarnya lebih gede, cuma sayang dia nggak launching secara resmi di Indonesia. Jadi Xiaomi ini kayak masih raba-raba market Indo juga sih kayaknya untuk flagship phone-nya dia. Ini bisa dibilang flagship phone Xiaomi pertama gua, Xiaomi 14. Agak susah ya. Mungkin boleh dibantu pikirin nih Xiaomi supaya unboxingnya nggak terlalu susah begini. Ya udah. Oh, satu lagi, sorry. Jadi ada 2 stiker yang mesti kalian potong. Kalau udah, mestinya sih ya lebih gampang. Kartu ucapan. Selamat. Ada call center, nggak ada nama siapa lah ya. Dapat. Astaga jatuh. Oke, taruh dulu. Duh, semoga nggak kenapa-napa nih. Dia dapat SIM ejector dan case ini ya, soft case-nya. Dan ini untuk semua warna sama aja. Kalian baik pilih si warna hijau yang glossy, putih glossy, kalian dapat soft case-nya itu warna ini. Dan gue pilih kita akan pakai soft case ya. Langsung HP-nya dan charger, batok, kabel. Kadang kabel ngaruh ya, jadi kalian hati-hati pilih kabelnya juga. Ini 90 watt. Nanti kita coba pakai apakah benar-benar dapat 90. Kita coba ya. Nah, ini Xiaomi 14-nya. Wah, sempat kelipet. Glossy banget. Nah, gue pilih yang hitam karena dia matte. Siapa tahu gue bisa balik ke nudis lagi, nggak pakai casing. Tempel aja di sini. Balikin ke situ. Kabelnya kita coba pakai yang si 13T ya. Siapa tahu dapat 90 watt. Nah, ini kameranya si Xiaomi 14 mengingatkan gue pada si Xiaomi Pad 6 ya kan, kotak. Dan ini yang gue suka deh pada si versi boba-bobanya iPhone ya, frame kameranya. Kenapa? Karena dia itu kalau boba-boba iPhone kan bulat-bulat ya, jadi kadang debu suka kayak susah bersihinnya. Nah, kalau ini otomatis lebih gampang gitu karena dia flat aja gitu, rata. Jadi kayak ngebersihannya kayak tinggal lap aja tisu atau apa gitu kan. Mesti jauh lebih gampang sih. Dan item, tadi sempat pegang item dummy di toko ya, tapi rasanya beda ya. Tapi untungnya sih not bad sih. Ini kayak nggak terlalu fingerprint magnet banget. Heran ya, si MacBook kan ada versi warna hitam, kenapa dia nggak pakai bahan kayak begini aja yang nggak fingerprint magnet gitu kan.
Dia hitam tapi nggak terlalu fingerprint magnet. Cuma nggak tahu ya, khawatirnya gampang lecet. Jadi kayak sebisa mungkin sih kalau bisa hati-hati sih dalam pemakaiannya juga. Nah, ini casingnya, bagian dalamnya ada kayak ulir-ulir garis-garis begini, tapi kalau di kayak cuma motif kali ya, kalau gini nggak terlalu terasa sih, atau mungkin ulirnya itu nggak terlalu tinggi sih. Nah, pakainya sih pasangnya nggak terlalu susah ya kayaknya. Tuh, ya, compact sih, dia benar-benar compact, enak di tangan sih, kalau di grip gitu dipegang enak sih. Ya ini kalau dipakein casing, tapi kita mau review tanpa casing. Nah, ini Xiaomi 13T, ini Xiaomi 14. Astaga, ya kecil banget sih kayak ukurannya. Compact sih, jadi kayak tapi kenapa gue consider, karena sebetulnya gue ngerasa kayak kalau nonton atau kalau YouTube iseng sih kadang pakai sih HP, cuma kalau nonton gue lebih sering pakai Xiaomi Pad ya. Jadi kayak benar-benar ini cuma kebanyakan productivity aja sih. Mudah-mudahan nggak masalah ya gue pakai si ukuran layar yang lebih kecil ini. Ini udah dipasangin anti gores, tapi kayaknya emang agak ngeselin sih. Anti goresnya ini fingerprint magnet banget. Dan terus terang, ini aja gue copot anti goresnya. Gue sempat pakai yang versi hydrogel, tapi ternyata kayak gampang rusak gitu hydrogel. Akhirnya gue copot aja sih. Oke, kayaknya unboxing dan review ininya cuma sampai sini aja ya. Gue akan coba pakai dan kita akan coba kira-kira kasih review nantinya. Gimana rasanya pemakaian Xiaomi 14 ini gitu. So far sih gue cukup puas dengan desainnya dan ya nggak nyesel sih, kayak pilih warna hitam udah bener, cukup oke. Oke, sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye.